Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ceritaku, Cerita Koperasi dan UKM. Bersama saya Gia. Hari ini kita kedatangan tamu dari PT Teguh Aman Lestari, yaitu Mas Edi Kurniawan. Halo Mas Edi. Halo, selamat salam pagi. kenal. Ya, Selamat salam pagi. kenal. Pertama, boleh dijelasin dulu dari PT Teguh Aman Lestari itu apa ya Mas? Boleh jelasin sedikit tentang perusahaannya? Oke, PT Teguh Aman Lestari sebenarnya inisialnya dari Tegal sih, itu kan singkatan ya. Jadi kita idekan memang ya didikasikan di Tegal khususnya, jadi itu terinisiasi lah namanya keluar Teguh Aman Lestari. Nah untuk produknya sendiri, untuk Teguh Aman Lestari produknya adalah UMKM Bangkit. Nah UMKM Bangkit itu adalah platform yang nantinya pasti untuk UMKM dan juga untuk customernya. Jadi B2C dan B2B. Nah, nanti fasenya saat ini kita berkembang. Tadinya kita hanya fokus di pendampingan UMKM, di business maturity-nya dan beberapa 5 pilar edukasinya. Sekarang kita berkembang ke marketplace, jadi ke B2C-nya, di mana UMKM yang diedukasi, diverifikasi data administrasinya, bisa berjualan juga langsung di UMKM Bangkit. Nah selain itu juga benefitnya untuk UMKM mereka kita bantukan administrasinya. Jadi kalau administrasinya nggak lengkap ya kan, yang tadinya belum berbadan hukum kita bisa bantukan NIB-nya untuk perorangan gitu-gitu. Bahkan kita bisa keluarkan QRIS juga untuk sisi UMKM-nya. Sesimpel itu sih. Oh, berarti aplikasinya emang khusus untuk UKM ya Mas? Iya, Jadi kalau UKM. mau berjualan produknya tuh bisa Betul. di UMKM Bangkit itu ya? Betul banget. Selain itu juga bisa dibantu pembuatan akun, terus Betul. misalkan izin usahanya belum lengkap atau Iya. apa tuh bisa dibuatkan Bisa juga. dibantu secara administrasi. Bahkan kita bikinkan transaksi untuk menghandle transaksi non tunai kayak QRIS juga kita bantu setelah mereka daftar. Memang fasenya mungkin tidak semudah dengan pendaftaran marketplace yang lain kali ya. Kalau marketplace yang lain kan mungkin langsung bisa jualan langsung produknya. Iya. Nah tapi yang berbeda di UMKM Bangkit ini, mereka itu harus kita verifikasi dulu. Dari sisi administrasinya kalau belum lengkap ya kita belum bisa rilis produknya kan gitu. Tapi kita bantu. Kita nggak nunggu, tapi kita bantu inputkan, kurang mungkin SPYRT, kurang BP POM kita bantu, kurang NIB ya kita bantu gitu. Karena kan UKM juga kadang kan bingung ya, Betul. terus masih ada yang maksudnya agak teknologinya masih kurang, harus banget dibantu. Betul. Ya itulah gunanya UMKM Bangkit. Tim-tim kita ini ya jadi membantu UMKM agar dipermudah biar mereka tuh fokus jualan gitu kan. Kan mereka juga kalangan mungkin untuk kalangan milenial mungkin tahu lah ngehandle daftar OSS mungkin kan mudah buat mereka tahu juga bisa search di Google. Tapi untuk yang kolonialnya atau yang sudah nun sewu yang sudah berumur kan kadang harus dibantu. Kan mereka juga kadang nggak touch in atau nggak pegang handphone juga secara langsung, handphone yang digital ya kan. Betul. Itu sih yang dilakukan UMKM Bangkit gitu. Oh berarti sangat memudahkan UMKM ya Mas ya kalau kayak gitu. Nah selain administrasi juga kita verifikasi terkait foto juga. Jadi kita edukasi dulu terkait fotonya harus tetap menarik biar bisa dipublish di marketplace-nya gitu. Nah itulah yang agak membedakan. Bisa foto produk UMKM juga ya? Iya. Oh gitu. Karena untuk masuk ke UMKM Bangkit kan juga foto produknya kan harus menarik ya Mas Betul. ya. Ya itu yang dibilang susah sih ya. Cuman ya intinya kita bantu lah gitu. Cuman walaupun susah tapi kita mengedukasi UMKM-nya agar tahu bagaimana memberi atau membuat foto yang bagus menggunakan handphone yang sederhana mungkin gitu. Iya, pasti kan UMKM juga jadi semangat gitu ya Mas ya. Berjualan jadi senang. Betul. Oh iya. Terus dari UMKM Bangkit ini itu ada aplikasi untuk tentang keuangannya gitu nggak Mas? Ya, jadi selain di PT Teguh Aman Lestari, saya selaku komisaris, saya juga selaku direktur utama di PT Kasir Sibernetika Indonesia, yang produknya adalah Kasir, ya pakai Kilo Alpha Sierra Yellow Romeo. Nah, kemudian sudah ada di Play Store juga. Nah, itu aplikasi yang tadinya hanya pencatatan transaksi dan sekarang sudah menjadikan laporan keuangan sekaligus, gitu. Ya mungkin hampir sama kayak point of sales yang lain lah. Point of sale yang lain kan ada tuh beberapa, tapi kita ada laporan keuangan, ada absensinya, bahkan bisa tarik payroll,
Bahkan mungkin bisa dibilang hampir kayak ERP atau Enterprise Resource Planning. Jadi ada stock management, ada handle bahan baku gitu. Lengkap sekali ya Mas ya. Nah, itu kadang yang menjadikan isu di UMKM, Mas kok banyak banget, ya itu peran kita. Jadi kita harus edukasi mereka agar mau nggak mau harus belajar kan bertahap itu. Ya paling nggak basicnya dulu lah. Bagaimana mereka bisa nginput produk, lalu produknya dijual dan direkap tiap closingnya ya kan, tiap tutupnya, jadi bisa ngitung yang tunai sama non tunai ya kan. Setelah itu kita edukasi lagi terkait bahan baku, bisa menjadikan produk. Jadi ketika produknya dijual bisa kepotong bahan bakunya, bisa mendapatkan HPP ya kan. Setelah itu juga kita edukasi terkait bagaimana menghandle produk ketika dijual di outlet secara dine-in, take away, ataupun secara penjualan langsung, ataupun penjualan secara online yang harus di markup komisinya. Jadi mereka nggak perlu menambahkan produk, harus misalnya kan contoh dijual ke marketplace kan karena ada komisi, berarti dia harus naikin harga. Iya betul. Kalau ada orang yang datang jualan langsung kan dia tidak bisa jualan harga yang secara langsung kan gitu, atau harga originalnya gitu. Nah kalau di kasir dia dengan satu produk bisa menjual ke beberapa tipe penjualan gitu. Jadi nggak repot harus nambahin 10 produk gitu. Pilihannya ya, sudah ada. Menjual kemana gitu. Sudah ada ya. Mau reseller, mungkin mau marketplace itu ada. Terus terkait penamaan nih Mas, kasir. Kalau boleh tahu kenapa pakai huruf Y Mas? Ya. Inisial sebenarnya sih simple sih ya, karena lafalnya aja kasir gitu kayak Arab gitu ya. Iya. Sebenarnya ini pertama terkait haki ya kan. Karena kalau kita cantumkan nama kasir hanya kasir aja kan mungkin nggak bisa. Iya. Jadi kita inisial, ya udah kita bikin inisialnya I-nya kita rubah jadi Y gitu. Jadi itu kenapa namanya kasir, dan logonya ada huruf Y-nya dan kolaborasi ke K jenisnya. Berarti sudah didaftarkan hakinya sudah, ya? Sudah resmi juga dan sudah keluar juga sertifikat. Iya. Terus fitur unggulan kasir dibanding aplikasi lain tuh apa sih Mas? Fitur kayak untuk unggulan, pencatatan keuangannya gitu, betul. yang belum ada pada aplikasi yang lain. Mungkin sih hampir sama, cuman yang membedakan ya paling kalau di beberapa point of sales yang lain mungkin tidak ada payroll, kita ada payroll. Terus mungkin absensi sama, ada geolocation. Terus ada laporan keuangan mungkin ya. Laporan keuangan secara kita ada neraca awal, neraca lajur, neraca. Terus mereka bisa handle saldo kasnya. Mereka bisa handle jurnalnya secara akrual atau fixed case gitu-gitu. Itu mereka bisa catat akuntansi kebetulan di situ juga. Dan yang membedakan adalah kita fokuskan semua back office-nya ada di handphone. Jadi tidak serta-merta mereka harus akses pakai Chrome atau harus punya laptop buat buka back office-nya. Itu kan terlalu membebankan UMKM ya. Biasanya kalau mereka udah punya handphone, ya kalau bisa semuanya dikelola di handphone. Makanya kita bikin simple, kalau kelola produk, kelola stok, mau bikin laporan keuangan, semuanya bisa di handphone. Gitu. Betul. Soalnya kan kebanyakan nih UMKM suka lupa ya kalau untuk pencatatan keuangan gitu. Terus apalagi kadang kalau misalnya dari Excel atau apa kan suka ribet gitu. Jadi cuma pakai aplikasi ini aja, kasir ini satu sudah semuanya bisa ya Mas ya. Dan yang bikin unik lagi adalah mereka tidak perlu membuat laporan keuangan secara complicated lah, secara advance. Jadi ketika intinya mereka hanya fokus jualan produk, transaksinya tunai non tunai, bayarnya berapa, terus rekap, udah. Nanti laporan keuangan itu dibikin secara otomatis, di-generate secara otomatis. Gitu. Lebih mudah ya, jadi nggak harus ngitungnya ribet-ribet. Berarti jadi setiap misalkan UMKM jual produknya atau apa, cukup ditulis diisi aja di aplikasinya. Misal berapa kuantitinya keluar ya kan, dibayar tunai non tunai, dijual secara reseller atau dijual secara distribusi biasa, itu langsung kehitung. Langsung ke jurnal otomatis juga ya ketika closing. Sebelumnya tapi dibantu juga Mas, diberitahu dulu di UMKM-nya cara pengisian aplikasinya. Pasti. Dan kita ini yang menjadi challenge juga ya. Karena fiturnya gemuk, otomatis kita harus mengedukasi bertahap. Jadi mungkin bisa 5 hari ya kan, bisa sampai 1 minggu, tergantung juga kemampuan SDM-nya. Mungkin buat yang milenial mungkin bisa menyesuaikan cepat, 1 hari udah bisa gitu. Tapi untuk yang kolonial atau yang udah berumur kan kita harus edukasi pelan-pelan ya betul. Kan. Apalagi bahasanya kan kita ngomong kayak hati ke hati lah gitu. Harus tahu dulu, kadang Mas tolong jangan cepet-cepet. Oh iya Bu, kita menyesuaikan, tenang aja gitu. Kadang diulang lagi.
Kadang sampai kita cari cara gimana biar ingat, oh di challenge, kasih challenge, kita kasih gimmick gitu ya biasanya. Oh iya. Ibu kalau bisa closing gak ada selisih, saya kasih kaos, kasir misalnya gitu. Oh. Iya, gitu. Jadi ada hadiahnya kalau Ada bisa dikasih gimmick-gimmicknya challenge lah, ya. gitu ya. Terus untuk sistemnya ini beli sekali bayar untuk selamanya atau berlangganan gitu Mas? Sebenarnya konsepnya berlangganan, Ha-ha. ya kan sebulan terus per tahun gitu. Cuman ya ini sebenarnya kita dedikasikan juga untuk pemerintah, di mana dengan mereka mendaftarkan program UMKM Bangkit, mereka akan dikasihkan gratis selama 1 tahun trial dan itu full feature. Jadi udah premium. Syaratnya cuma daftar UMKM Bangkit, kita verifikasikan, produknya kita verifikasi, administrasi kita verifikasi, kita kasih kasir gratis selama setahun. Jadi regisnya tuh syaratnya tuh hanya daftar dulu di UMKM Betul. Bangkit, nanti Iya. otomatis nanti laporan keuangannya dari kasir itu ya Mas? Betul banget. Bahkan tujuannya ya nanti ketika UMKM Bangkit deliverynya sudah di ACC di Google, karena kan kita udah siapin e-commerce-nya. Ketika ada transaksi ya mereka nggak perlu bikin laporan dua-dua. Contohnya kayak misal di UMKM Bangkit bikin laporan, nanti di kasir bikin laporan nggak perlu. Karena kebetulan yang handle kita juga. Jadi ketika ada transaksi di UMKM Bangkit ya laporannya langsung connect ke Laporannya udah kasir. otomatis sudah terintegrasi soalnya Betul sistemnya banget. Mas ya. Iya. Oh iya. Lalu apakah kasir ini bisa dipakai untuk segala jenis usaha gitu? Harusnya bisa karena kebetulan kita orangnya suka challenge sih. Jadi contohnya waktu ini contoh kecil aja, bukan hanya UKM, ternyata ada challenge di kabupaten itu terkait pariwisata. Nah, mereka tidak bisa menggunakan modul yang seperti UKM. Kan masa harus pilih tiket terus berapa kuantitinya makan di tempat atau take away kan nggak mungkin. Dan harus beda. Makanya kita transform, di situ ada wisata. Ketika mereka daftar wisata itu tampilannya akan berbeda. Jadi ada tiket anak-anak, dewasa, ada kendaraan parkirnya mau motor atau mobil, itu beda tampilannya. Dan itu udah kita terapkan salah satunya di wisata Kabupaten Tegal di Cacaban dan juga ada wisata swasta di Rojo Tater gitu. Udah diimplementasikan. Oh berarti nggak cuma untuk produk UMKM aja Betul. ya, bisa pariwisata juga. Betul. Tapi itu untuk aplikasinya harus disesuaikan lagi gitu ya Mas, berarti sesuai kebutuhan gitu ya. Ya, yang membedakan kita dengan mungkin point of sales yang lain adalah cycle timeline implementasinya itu kita tidak lama. Jadi ketika ada request, kita coba masuk, kita coba analisa, kita coba market fit. Kita kira kalau kebutuhan cuma buat dia doang kan nggak mungkin. Kita coba market fit ke tempat yang lain, ternyata banyak yang suka, kita deliver gitu. Ya yang bikin benefit atau uniknya kita ya kita mungkin implementasinya bisa lebih cepat daripada yang lain. Makanya transformnya cepat banget, atau berubah, atau ada fitur ini, ada fitur ini. Betul. Berarti cepat ya Mas ya, tergantung kebutuhan. Misalnya nggak memungkinkan sektor lain juga butuh, bisa berarti ya. Bisa banget. Lalu misalkan ada calon klien nih Mas yang tertarik untuk berlangganan, tapi dia pengennya ada perubahan atau penyesuaian gitu, bisa berarti ya? Iya, selama masih ranahnya di bisnis roadmap-nya point of sales ataupun pencatatan dan laporan keuangan, ya pasti kita support gitu. Tapi kan nggak mungkin ketika dia requestnya itu pengen kayak TikTok, pengen kayak Instagram kan nggak mungkin gitu kan. Betul. Jadi sesuai dengan bisnis roadmap-nya, contohnya Mas aku mau dong menunya bisa di-share di Instagram ataupun pakai link WhatsApp, ketika diklik langsung transaksi. Nah itu yang sedang kita lakukan. Jadi yang uniknya lagi ketika merchant nyampe kasir itu ketika nge-share menunya ke customer, dia bisa langsung bayar dan langsung dikirim atau di pick up dengan instant delivery yang sedang kita integrasikan dengan beberapa delivery yang lain gitu. Oh, Ya. jadi langsung ya Mas Langsung ya, di pick up. seperti kayak aplikasi yang lain. Betul. Oh. Lalu nantinya akan ada charge atau harga langganannya disesuaikan gitu nggak Mas? Kayaknya enggak sih saat ini. Enggak, Justru lebih kita sih lebih mikirin daily activity-nya, karena lebih mikirin user itu dimudahkan ya kan. Terus karena saya lihat dari harga yang sudah kita patok di website itu sudah mencukupin lah buat kita, karena kan kita juga gak gede-gede amat ya gitu. Walaupun nanti kita gede ya, kalau merchantnya semakin besar ya insya Allah tetap mencukupin gitu kan. Insya Allah sih stabil sih.
kan. Berarti harga yang dicantumkan di aplikasi itu real ya Mas ya? Iya, Sesuai? betul sesuai. Nggak ada Bisa bayar online juga markup gitu ya? Nggak ada. Jadi kalau mereka ada bisnis yang baru, bisnis apa ya kita tetap cantumkannya segitu gitu. Karena kan benefitnya ketika request itu atau ada feedback, ada masukan, kan itu menambahkan fitur kita semakin gemuk kan. Oh, iya, Otomatis betul. ada masukan ketika ada orang lain yang butuh fitur itu ya udah terakomodasi lah gitu bahasanya. Udah ada bahasanya gitu. Itu kan benefitnya. Jadi harga online sama offline sama gitu ya Mas ya, lebih betul. jelasnya. Lalu selain kasir, ada sistem atau software pendukung bisnis lain yang telah atau sedang dikembangkan gitu Mas? Semenjak di Jawa Tengah ini banyak yang dikembangkan kebetulan ya. Dari medical kita juga main, salah satunya ada produknya yaitu moa.id. Terus kita juga main coba untuk kewirausahaan pemuda. Kita juga coba untuk dedikasikan bagi ranah atau area e-sport yang suka main game biar dapat pemasukan karena ekosistemnya juga kan besar ya gitu. Itu juga ada kebetulan. Berarti mengikuti perkembangan zaman juga Mas ya. Betul. Jadi berarti saat ini tuh sedang banyak yang dikembangkan dong aplikasi-aplikasinya. Semuanya proses. Semuanya sedang proses. Cuma yang lagi fokus ini ke UMKM betul. Karena banyak challenge ya kan itu yang bikin kita suka ya kan, semakin banyak challenge kan semakin seru ya. Dan tertantang ya Mas. Betul, dan dengan challenge itu kita juga otomatis kan learning kan, belajar. Iya, belajar ya, betul. Learning knowledge terkait ternyata kalau di UMKM itu ada isu terkait pengiriman harus ada proteksinya ya kan. Kalau contohnya kayak jualan keripik biar nggak remuk, jualan kue bolu biar nggak rusak gitu-gitu itu membuat challenge mendapatkan. Jadi kita belajar juga bagaimana handle produk-produk mereka gitu. Ya lebih mendedikasikan UMKM saat ini karena jujur semenjak pandemik ya kita memang bisa menopang di sisi UMKM atau mereka berwirausaha di sisi UKM kan gitu. Karena kalau bilang kita mau bekerja di perkantoran juga kan mereka sudah pusing dengan ngurusin operasional dengan pandemik di mana ada impact juga ke revenue-nya mereka ya kan, pengurangan karyawan, PHK di mana-mana gitu. Ya salah satu bisnis atau jalan pintas ya membesarkan atau memberikan edukasi kalau mereka bisa berwirausaha dengan UKM gitu. Iya, betul. Jadi sebagai platform untuk UMKM juga ya Mas ya. Betul banget. Makanya namanya UMKM Bangkit. UMKM Bangkit, iya betul. Kan kita udah banyak bahas tentang kasir nih Mas, tapi belum berkenalan sama kreatornya nih Mas. People behind kasir ini ada siapa aja kalau boleh tahu? Wah ini banyak juga sebenarnya. Di kasir itu ataupun di UMKM pada khususnya itu ada banyak lah. Jadi ada tim development juga ada, tim content brandingnya ada, tim digital marketingnya ada, terus tim untuk knowledge-nya memberikan edukasi terkait UKM juga ada. Karena kan pemberian edukasi itu juga lagi viral ya, atau lagi digunakan banget atau lagi dibutuhkan banget buat UKM. Karena beberapa point of sales yang lain juga udah mulai berlomba-lomba memberikan fitur untuk edukasi gitu loh. Nah kita juga ada edukasi. Nah salah satunya juga UMKM Bangkit memang tadinya diarahkan untuk memberikan edukasi, pendampingan UKM ataupun UMKM. Jadi pendampingan bagaimana mereka mendapatkan legalitas, pendampingan bagaimana mereka berjualan dengan foto produk yang bagus, pendampingan bagaimana mereka berjualan atau mengenalkan produknya di sosial media ya kan, walaupun mungkin bahasanya followernya sedikit ya kan, tapi bagaimana mendapatkan impression atau insight yang banyak gitu. Itu yang kita selalu edukasi, bagaimana mereka mendapatkan isu kepercayaan customernya dengan membuat Google Business yang simple, yang gratis gitu. Nah itu edukasi itu yang kita berikan ke mereka gitu saat ini. Iya, jadi selain UMKM bisa berwirausaha juga bisa belajar ya Mas. Betul, ya. karena jangan muluk-muluk mikirin usahanya berkembang, tapi juga harus mikirin pengembangan dirinya juga. Gitu. Iya, karena betul. kita tuh mau UMKM, targetnya dari UMKM Bangkit adalah kita mau UMKM bisa kayak brand-brand yang sudah IPO, UMKM yang IPO ya kan, kayak ada kopi, contohnya sebut merek gak apa-apa kali ya, contohnya ya, kopi kenangan kan sudah IPO ya gitu. Kita tuh mau brainstorm mereka, ini tuh UKM gitu loh.
Ya kan Alfamart, Indomaret kan juga contohnya salah satunya ya. Iya, Itu kan betul. usul-usulnya dari UKM ya kan, mereka bisa berkembang. Jadi Kembang sampai kita sebesar itu gitu. betul, kita edukasikan mereka bagaimana mereka mengembangkan usahanya ya kan, bagaimana melihat sisi evaluasi market evaluasinya, mereka belajar saham, bukan trading ya, bukan binomo Iya. tapi saham perusahaannya gitu loh. Di mana saham perusahaan tersebut bisa menjadikan modal untuk usahanya gitu. Untuk mengembangkan usahanya Betul. dari yang kecil jadi besar gitu Betul ya Mas banget. ya. Jadi Punya terkenal, cabang punya gitu. cabang. Iya. Iya, betul. Oh ya, ada nama timnya nggak Mas? Nama tim di UMKM Bangkit ada, salah satunya yang sering mendedikasikan atau mengedukasi kayak contohnya Mas Dwi Indra Jaya, dia program manager di UMKM Bangkit juga. Jadi beliau juga ngajarin ke UKM terkait program-program apapun yang dibutuhkan UMKM terkait business roadmap, communication skill, desain terkait communication, HPP juga kita edukasi, terus terkait analisa SWOT gitu kita edukasi. Terus sebenarnya ada juga Mas Rama Sahid selaku direktur utama dari PT Teguh Amal Lestari yang UMKM Bangkit. Beliau sudah punya experience yang cukup banyak lah, sering ngisi di BUMN terkait komunikasi, terkait bisnis roadmap, dan dia juga pengusaha dan juga UKM juga, UMKM, karena beliau punya produk juga. Ya salah satunya produknya adalah Mimi Brownie, itu juga dia bisa kembangkan, punya cabang. Jadi selain direktur utama juga pelaku UKM, jadi merasakan gitu loh. Jadi ngerti ya Mas ya, karena Betul, beliau bener-bener. sendiri juga adalah Iya. pelaku UKM. Pentingnya digital buat bisnisnya tuh sejauh mana. Jadi dia juga bisa menularkan kan, bisa mendedikasikan ke UKM yang lain. Digitalisasi menjadikan instrumen yang penting untuk percepatan untuk pengembangan usahanya juga gitu. Jadi selain untuk bisa dilihat dari produknya, usahanya Mas Rama itu sendiri ya. Betul. Ya intinya banyak sih, nggak cuman kayak Mas Indra, Mas Rama, Mas Bagus, banyak banget tim yang berkolaborasi lah. Dan kita juga orangnya kan kita welcome ya, jadi kita welcome kolaborasi dengan siapapun gitu. Termasuk juga alhamdulillah kita saat ini UMKM Bangkit dengan Perbarindo itu berkolaborasi untuk pendampingan UKM. Jadi Perbarindo ini kayak asosiasi BPR sama BPRS. Mereka mau menurunkan PIC-nya yang sibuk di bahasanya di kantor untuk pendampingan UKM gitu. Jadi kita trainernya dan mereka mengedukasi dan mereka bikin webinar sendiri di kantornya, di kantor BPR-nya untuk UKM pendampingan gitu. Pelatihannya sama aja sama kayak yang di UMKM Bangkit. Terkait bisnis roadmap, terkait digital marketing, mereka ajarin juga akhirnya gitu. Ketuk tular lah. Iya betul. Berarti sudah bekerja sama Perbarindo ya Mas ya. Betul. Targetnya 5.000 UMKM atau 5.000 UKM di Jateng. Dan alhamdulillah sudah lumayan progres. Kita sudah jalan roadshow itu udah 2 kali. Yaitu salah satunya Tegal dan Pati. Itu sudah dapat data yang lumayan lah buat kita. Itu udah sampai 1.000 lebih gitu. Jadi tinggal 4.000 lagi nanti sisanya nih. Masih berjalan ya. Masih berjalan gitu. Challenge lah intinya. Ya intinya, tapi data 1.000 ini data yang produktif. Bukan data yang hanya sekedar nyemplung terus ditinggal, enggak. Datanya 1.000 ini produktif di mana mereka punya NIB atau punya QRIS dan lain-lain, itu benar-benar berjalan. Gitu. Berarti sudah diseleksi dan udah lengkap semuanya Mas ya. Betul. Ya. Oh iya, ngomong-ngomong tadi sering disebut Tegal ya Mas ya. Terus kepanjangan dari perusahaannya Tegal. Betul. Itu kenapa sih Mas kalau boleh tahu ceritanya? Iya, karena jujur saya sendiri putra asli daerah Kabupaten Tegal. Yaitu desanya di Kagok. Ya, saya lahir di Kabupaten Tegal, khususnya di Kagok itu. Sekolah juga di sana, ya kan, dari SD, SMP, SMK. Ya, setelah itu baru merantau ke Jakarta. Ya, jadi mendedikasikannya lagi sekarang kita mau besarkan kabupaten tercinta kita ya kan, yang dimana satu provinsi Jawa Tengah ini untuk bisa menjadikan ekosistem baru untuk berkolaborasi dan bisa menjadikan acuan untuk kabupaten-kabupaten yang lain. Salah satunya adalah ketika program TPKAD dari sisi OJK 2021 kemarin tahun lalu, itu Bupati kita Ibu Umi Aziza mendapatkan nominasi digitalisasi UMKM tingkat nasional. Gitu. Keren, tepuk tangan dulu. Berarti salah satunya ya karena Mas Edi juga dong. Kita nggak show off sih, cuman kita bantu lah intinya. Kebetulan memang progresnya Ibu juga suka berperan karena kan UKM ini kan penting ya untuk
ekonominya kan untuk pengembangan bisnisnya di daerah juga ya kan. Iya, betul. Bertahan hidup bagaimana bisa bertahan hidup di masa pandemik juga gitu kan. Ya support abis, makanya kita juga bantu support ibu sih. Iya, betul. Apalagi semenjak pandemi juga, maksudnya yang masih bertahan ya. Betul. Usaha bisnis Betul. gitu. Dan semenjak saya kenal sama Ibu Umi, saya juga diperkenalkan dengan Ibu Kepala Dinas Koperasi UKM yang sangat luar biasa, ternyata lebih luar biasa, ya kan? Iya. Lebih bener-bener touch in, lebih pengen bagaimana UKM-nya berkembang, ya kan? Itu luar biasa sih. Betul. Oh iya Mas, tadi kan ada timnya ya Mas ya. Betul. Nah itu latar belakang ceritanya tuh gimana sih sampai akhirnya dari Mas Edi, Mas Rama tadi bisa membentuk tim ini tuh awal mulanya tuh gimana? Oh gitu. iya. Kalau historinya lumayan sih. Jadi memang saya bikin startup kasir ini memang tadinya kita memang pingin bersaing tingkat nasional atau jualannya memang di Jakarta gitu ya, cari marketnya. Iya. Terus kita lihat memang kebutuhannya kita nggak bisa serta-merta atau egois untuk B2C aja, karena ada juga yang memang membutuhkan pencatatan transaksi terkait UKM juga kan penting ya. Iya, betul. Mereka nggak tahu. Nah makanya kita bikin program ini, kita dedikasikan di Kabupaten Tegal khususnya di Provinsi Jawa Tengah agar masyarakat ataupun yang memiliki usaha di UKM itu bisa melakukan pencatatan transaksi minimal, menginput produknya dan bisa merekap seminimal mungkin gitu kan. Nah akhirnya secara nggak langsung saya dikasih mandat untuk diberikan ruangan di Terasa Coworking Space Kabupaten Tegal untuk dijadikan kantor kita atau sebagai bahasanya itu kantornya kita dedikasikan sebagai UKM Center lah. Oh gitu. iya, Jadi UMKM Centernya Jawa Tengah betul. di Tegal. UKM Centernya Jawa Tengah ada di Jawa Tengah dan Kabupaten Tegal gitu. Kabupaten Tegal, ya. Nah, jadi di sana kita siapkan studio untuk foto produk, siapkan ruang meeting untuk berdiskusi, untuk belajar gitu. Dan secara nggak langsung waktu launching kantor itu saya diperkenalkan dengan Kepala OJK Tegal, yaitu Bapak Ludi Arlianto. Nah beliau pegang wilayah Brebes sampai Batang dan beliau punya produk UMKM Bangkit inilah gitu. Oh berarti awal mulanya UMKM Bangkit ini Sudah jalan di OJK. Sudah jalan di OJK. Betul. Lalu saya tanya, Mbak ini fungsinya buat apa, pendataan UMKM dan lain-lain. Oh boleh nggak kita bantu bedah, kita bantu performanya agak lebih maksimal. Akhirnya beliau percaya dengan yang muda-muda inilah. Iya. Akhirnya kita deliver produknya gitu. Sampai sekarang udah ada di Play Store dan sudah berubah menjadi marketplace yang memang dibutuhkan banget untuk UKM agar bisa melakukan pemasaran kan gitu secara nasional gitu. Akhirnya di sisi waktu pengenalan dipertemukan dengan Pak Ludi juga secara nggak langsung saya dipertemukan dengan Mas Rama karena dulu Mas Rama selaku satgas dari OJK yang ngajarin UMKM juga ternyata. Iya, jadi saya lihat portofolionya keren ya kan. Akhirnya kita discuss dengan Pak Ludi, kita discuss bertiga ya kan, terima seketir nih. Oh, iya. Bertiga gitu kan. Dan kita selalu aktif bertiga, selalu diskusi, selalu meeting apa yang bisa kita berikan atau impact apa yang bisa kita berikan untuk UKM gitu kan, untuk pertumbuhan percepatan keuangan daerahnya bagaimana. Akhirnya kita bikin roadmap di UMKM Bangkit seperti apalah. Makanya kita percayakan Mas Rama juga selaku direktur utama juga dan saya handle di sisi komisaris karena kan PT harus ada 2 ya. Gitu dan Pak Ludi ya hanya sebatas advisor aja lah, memberikan arahan, mungkin networking ya kan. Ketemunya dengan Perbarindo kan juga beliau juga peran beliau gitu. Ketemunya dengan instansi-instansi yang lain kayak BPJS juga mau berperan juga untuk UMKM gitu kan. Nah, secara nggak langsung saya jadi akhirnya menambah ilmu ya, ternyata UKM juga penting. Ini bukan endorse ya. Penting juga punya BPJS kalau misal mereka ada amit-amit kalau mereka sakit ya kan, kalau mereka ada isu terkait kesehatan kan mereka butuh dana. Iya betul. Sedangkan kalau mereka berbisnis otomatis mereka menggunakan dana yang ada di usahanya kan, itu sayang gitu. Iya. Karena bagusnya kalau punya BPJS kan bisa diakomodasi biayanya lebih diringankan. Iya, bisa di cover gitu. sama BPJS. Betul banget. Itu menjadikan ide kita atau ilmu kita tambahan yang kita bisa dedikasikan juga. Ya intinya kolaborasi sih semuanya gitu. Wah berarti pikirannya sudah panjang sekali ya Mas ya sampai memikirkan ke situ. Jadi ini sudah terintegrasi dengan BPJS juga. Betul, berarti ya. Sudah ada program atau project di mana BPJS juga mau ikut andil berperan di UKM ataupun UMKM gitu.
Wah, berarti sekarang semuanya sudah ke UMKM nih ya, semakin Makanya kalau ngomongin project yang ini belum selesai, UKM masih tuh masih panjang banget iya, betul, Mas. Kita tuh masih ada target bagaimana ada 10 atau bahkan semua UMKM bisa IPO. Amin. Amin, amin. Oh ya, untuk UMKM sendiri ini baru di Jawa Tengah aja atau udah merambah ke daerah lain juga, Mas? Kebetulan programnya waktu kita kerjasama dengan Perbarindo memang di Jawa Tengah gitu. Walaupun kita udah dilirik secara nasional, Wow. tapi kita saat ini masih fokusnya memang di Jawa Tengah sih, ya kan. Jadi karena jujur ya timnya memang tim sedikit ya, maksudnya tim startup belum banyak. Karena kita masih ingin tahu seberapa kita masih analisa seberapa challenge-nya UMKM ini. Jadi kita bisa pikirkan, oh berarti saya bisa hire volunteer untuk bantu dari sisi edukasi, mentoring, untuk market fit, untuk promosi UKM. Kan mereka juga perlu dibantukan. Iya, betul. Mereka juga kadang walaupun kita ajarin terkait digital marketing atau pemasaran, mereka kadang tidak bisa melakukannya. Jadi mau nggak mau ya tim kita juga harus mengedukasi. Harus gitu. dibantu. Iya, kembali lagi ke kasir nih Mas. Sejauh ini respon penggunanya gimana Mas? Apakah cukup baik atau ada masukan gitu yang Nano sih. Ini feedbacknya ya satu, ada yang orang lihat pengen yang simple karena fiturnya terlalu gemuk, karena tidak maksudnya nggak dipakai ya pengennya yang simple. Tapi kan kita pasti selalu memberikan ide, ya udah nggak usah dipakai, Bu, dilihat aja gitu, pakai yang penting-penting aja gitu. Penting aja, ya. Terus ada beberapa masukan juga terkait stok, terkait harus laporan keuangannya pengen yang gampang, yang simple. Tapi feedback positif lebih banyak sih. Mungkin hampir 98% itu auranya positif karena mendapatkan teknologi baru. Mereka juga secara nggak langsung dipermudah laporan keuangannya dengan hanya menginput produknya keluar berapa, ya kan, laku berapa. Itu mereka happy banget sih. Bahkan mereka juga, oh ternyata ini yang namanya neraca ya Mas, ada aktiva, ada pasifa yang harus balance gitu. Betul. Jadi secara langsung juga belajar, UMKM juga tahu, jadi lebih mudah gitu ya Mas. Betul ya. banget. Lalu rencana ke depan untuk kasir atau project lain ini yang sedang dikerjakan gimana Mas? Ya pastinya pengembangan focusing adalah bagaimana kita bisa membridging UKM ini pemasaran dari sisi nasional ataupun internasional, ya kan. Jadi challenge berikutnya adalah bagaimana UMKM Bangkit ini bisa melakukan pemasaran untuk going to export juga, walaupun secara commerce gitu. Nah, tapi kita nggak mau sama juga nih, kalau mungkin ada beberapa marketplace yang sudah siap ekspor ya, tapi kita juga akan bantu ekspor, tapi kita tidak ingin sama mempersulit pelaku usahanya gitu. Mungkin bahasanya kita bisa kolaborasi, apa yang bisa kita bantu di marketplace dan juga sisi administrasinya, agar mereka bisa melakukan penjualan secara internasional gitu ataupun ekspor gitu. Jadi udah mulai merambah ke ekspor ya Mas ya. Betul. Wah keren. Oh ya, terus untuk promo singkat dari kasir ini benefitnya yang bisa didapat gitu Mas? Apa ya? Benefitnya sebenarnya banyak sih. Kalau saya bilang ya simple aja sesuai tagline-nya. Urusan kasir biarin kasir gitu. Urusan kasir biar kasir. Biar gitu. kasir. Kalau untuk kontak person atau sosmed Mas yang bisa dihubungi gitu? Iya. Jadi untuk UMKM Bangkitnya sendiri kita ada di Instagram, yaitu ada di umkm.bangkit.id. Dan juga sebentar lagi juga kita rilis websitenya umkm-bangkit.id, karena kita memang fokusnya tadinya di aplikasi ya, karena kan banyak orang melihatnya aplikasi. Betul. Tapi bentar lagi kita akan publish websitenya juga. Lalu untuk kasirnya kita ada Instagram juga di kasir.id, websitenya juga kita ada di kasir.com, kasir.id, yaitu ada. Dan di situ semuanya terpampang kontak personnya juga, gitu, nomor-nomornya. Jadi untuk UMKM kalau mau tanya-tanya atau apa bisa langsung hubungin ke situ ya Mas ya. Iya, terakhir nih Mas, saran untuk UMKM nih biar lebih semangat gitu usahanya. Ada tips-tips nggak gitu Mas biar nggak males jualannya gitu? Jadi ya balik lagi sih, UKM itu tidak melulu hanya harus lihat net profit aja, tapi juga baik lagi si pelaku usahanya harus bisa melakukan pengembangan diri, di mana harus punya motivasi untuk membuat cabang-cabang usaha berikutnya atau memiliki strategi inovasi untuk bertahan di COVID ini, dan juga melihat dari sisi market evaluasi yang nantinya berpikir bagaimana saya
punya saham saya bisa mendapatkan modal gitu loh. Jadi ibaratnya yang tadinya perorangan bisa berubah ke PT. Ya baik lagi intinya perbanyak ilmunya gitu karena Banyak ilmunya. UKM itu belajarnya amat sangat banyak ya yang diedukasi. Jadi nggak serta merta mereka jualan lihat net profit, tapi ada 5 pilar penting yaitu mereka harus tahu personal development entrepreneurnya, bagaimana mereka memiliki watak sebagai entrepreneur. Lalu mereka harus bisa belajar secara communicationnya, bagaimana berkomunikasi nggak cuma sama konsumen, sama partner juga, ya kan. Bagaimana mereka juga harus tahu bisnis roadmap-nya, mereka harus bisa menggambarkan bisnisnya, dan mereka bisa berkolaborasi dengan digitalisasi. Karena digitalisasi kan instrumen untuk percepatan dan memanage usahanya lebih tertata rapi gitu Ya secara. betul. Apalagi sekarang zaman serba digital ya Mas Betul. ya, UMKM harus Betul. berkembang. Ya, oke baik. Terima kasih Mas Edi untuk Sama-sama. waktunya dan sharing-sharingnya. Semoga informasi yang diberikan bisa bermanfaat. Amin. Aplikasi kasirnya juga semakin baik ke depannya. Progres-progres yang sedang dikembangkan juga bisa berjalan baik dan hasilnya sesuai harapan. Amin. Ya. Oke, untuk Sobat Koperasi UMKM, terima kasih sudah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka konten-konten Dinas Koperasi UKM, jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Saya Gia pamit dan Mas Edi juga. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast Ceritaku selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.